Surat Al-Insan ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أعوذ بالله.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fasjud lahu, maka sujudlah kepadanya, wasabbihhu, dan bertasbihlah, lailan tawila, dengan malam-malam yang panjang. Wa minal laili fakhda' li rabbik, dan dari sebagian malam hendaknya kamu khudu, yakni khusu, tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Wassalli lahu, dan salatlah kepadanya. Wa tahajjad lahu zamanan tawilan fi, dan bertahajudlah, bukan sekedar tahajud, tapi zamanan tawila, dengan waktu yang panjang, 2/3 malam, atau separuh malam, atau sepertiga malam. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan cara agar bisa tegar menghadapi gangguan dan ejekan orang-orang musyrik. Jadi kita berdakwah pasti ada tantangannya, pasti ada omongan orang, ada tahdiran manusia. Maka bekal yang paling utama bagi para dai adalah salat tahajud. Itu bekalnya. Dan Ustadz Muzayyin, pimpinan Dewan Dakwah rahimahullah, beliau menceritakan ketika minta bekal kepada masyayikh tentang dakwah di negeri ini, hendaknya engkau cari partner yang subuhnya enggak kesiangan. Yang kedua, hendaknya kamu bangun malam yang lama. Kata beliau, kenapa harus cari partner yang subuhnya enggak kesiangan? Karena orang yang subuhnya kesiangan itu tanda kemunafikannya besar. Sebab ciri orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, apabila bangun untuk salat dia bangun dalam malas-malasan. Jadi ciri orang munafik malas bangun sholat. Nah, kalau mau sukses, cari teman yang subuhnya enggak kesiangan. Dan yang kedua, tekun sholat tahajud. Itu bekal para dai. Ternyata ini ayatnya Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar bisa tegar menghadapi gangguan dan ejekan orang-orang musyrikin. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang musyrik mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika beliau tidak menjalankan keinginan mereka, maka mereka akan menuduh beliau sebagai orang gila, sebagai dukun, sebagai penyihir, sebagai orang yang tersihir, dan ejekan lainnya. Dan tentunya tuduhan-tuduhan itu sangat mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terganggu Nabi dengan tuduhan-tuduhan itu. Allah tahu Nabi terganggu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Quran surat Al-Hijr ayat 97. Allah tahu nabinya sempit dadanya dengan ejekan-ejekan orang. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengajarkan bahwa cara menghadapi ucapan dan tuduhan orang-orang musyrikin adalah dengan berzikir di pagi dan sore hari. Ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, dan seterusnya zikir pagi sore. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami', dan lain-lain. Serta salat di malam hari. Ibadah di pagi petang dan malam hari adalah hal yang bisa membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat dan juga kuat untuk tidak terjerumus dalam godaan orang-orang musyrikin. Dan telah sering penulis sampaikan bahwa salat malam adalah senjata yang sangat ampuh bagi seorang mukmin untuk bisa menghadapi berbagai cobaan, berbagai godaan di siang hari dalam kehidupan. Jadi siang kita banyak ujian, banyak cobaan, bentengnya bangun di malam hari. Bentengnya bangun di malam hari. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, menyukai kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum, dan mereka menyia-nyiakan apa yang ada di belakang mereka. Yauman thaqila, hari yang berat, yaitu hari kiamat. Inna haula'il musyrikin yuhibbunad dunya. Sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka mencintai dunia. Wa yanshahiluna biha, dan mereka sibuk dengan dunia. Kalau kita hidupnya sibuk dengan dunia, berarti seperti orang musyrik. Wa yatrukuna khalfa dhuhurihim al-amalu lil akhirah, dan mereka meninggalkan di balik punggung mereka amal-amal akhirat. Walima fihi najatahum fi yaumin adhimis syada'id, dan meninggalkan keselamatan mereka di hari yang kesulitannya sangat besar. Orang-orang kafir itu tidak peduli dengan hari kiamat. Bagaimana mereka mau peduli sedangkan mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan? Dan yang mereka inginkan hanyalah kenikmatan yang ada di depan mata. Sedangkan kenikmatan yang ada di depan mata itu sangat tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Ditanyakan,
Apakah kalau saya sudah beramal akhirat lalu dibalas di dunia, nanti di akhirat nggak dapat lagi? Kita beriman, kita beramal saleh, kita berbakti sama orang tua, lalu hidupnya jadi enak, hidupnya jadi nyaman, mulia, bahagia. Apa nanti di akhirat nggak dibalas lagi? Dibalas lagi. Nikmat dunia itu sedikit, nikmat yang diberikan di dunia itu kecil, karena ra'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Ra'atal fajri yakni salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sholat qabliyah subuh, tapi kita belum pernah memiliki dunia dan seisinya. Nanti kesempurnaan balasannya di akhirat. Maka kenikmatan yang disegerakan di dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan surga. Bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Sementara orang-orang kafir ingin kenikmatan yang bisa mereka lihat langsung, namun mereka juga tidak mendapatinya, sehingga mereka mengabaikan hari kebangkitan. Seseorang boleh saja menikmati dunia, akan tetapi jangan sampai lupa akhirat. Oleh karenanya orang-orang soleh menasihati Qarun. Orang-orang soleh di zamannya Nabi Musa menasihati Qarun, orang yang kaya raya. Katanya, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu kehidupan akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka balaslah dengan beramal saleh. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menunjukkan bahwa akhirat itu lebih utama, namun dunia tetap diperlukan. Dan ayat ini tidak menunjukkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, 50% dunia, 50% akhirat, bukan. Bahkan cari akhirat, cari akhirat. Dunia sekedar jangan dilupakan. Allah menitik beratkan pada mencari kehidupan akhirat, karena banyak orang yang menafsirkan bahwa dunia akhirat harus seimbang, padahal tidak demikian. Dan tidaklah kita mengambil dunia hanya untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Jadi dunia hanya sebagai bekal untuk perjalanan menuju akhirat, bukan cita-cita utama, bukan tujuan yang tertinggi. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Janganlah kau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami, dan janganlah jadikan dunia puncak dari ilmu kami. Nahnu khalaqnahum wa sajadna asrahum. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Wa syadadna asrahum. Allah yang ciptakan kita semua. Allah juga yang membuat persendian kita menjadi kuat. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang
serupa dengan mereka. Kalau Allah mau, dibinasakan seperti umatnya Nabi Nuh, ditenggelamkan semuanya. Kalau Allah mau, kemudian Allah ganti dengan makhluk yang lain. Nahnu khalaqnahum, kami yang telah menciptakan mereka. Wa ahkamna khalqahum, dan mengokohkan penciptaan mereka. Wa idza syi'na ahlaknahum, kalau kami mau kami binasakan mereka. Wa ji'na biqaumin muti'in, lalu kami jadikan kaum yang taat, mumtathilina li awamirillah, yang mau menjalankan perintah Allah. Makanya Islam tidak butuh dukungan kita, tapi kita yang butuh mendukung Islam. Islam tidak butuh pertolongan kita, kita yang butuh untuk menolong Islam. Kalau kita tidak mau mempelajari agama, mengamalkan agama, mendakwahkan agama, Allah akan binasakan kita. Lalu Allah ganti orang-orang yang siap mempelajari agama, mengamalkan agama, dan mendakwahkan agama. Dan kalau kita tidak mau serius belajar agama, maka Allah tetap raja di raja. Ketakwaan kita tidak menambah kerajaan Allah. Kedurhakaan kita tidak mengurangi kekuasaan Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sekiranya orang yang terdahulu sampai yang terakhir, jin dari yang dahulu sampai yang terakhir, menjadi makhluk yang paling bertakwa, setakwa-takwa salah seorang di antara kamu, maka tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun juga. Begitu juga sebaliknya, kalau orang yang terdahulu sampai yang terakhir, jin dari yang dahulu sampai yang terakhir, menjadi sejahat-jahat manusia, tidaklah hal itu mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Sehingga ketakwaan kembalinya kepada kita, keuntungannya buat kita. Kedurhakaan juga kita yang rugi. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya surat ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin, hendaknya dia menempuh jalan menuju Tuhannya. Wa ma tasyaa'una, dan tidaklah mereka memiliki keinginan, illa ayyasha Allah, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Allah tahu mana yang berhak mendapatkan hidayah, mana Allah pun tahu siapa yang berhak mendapatkan kesesatan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah memasukkan siapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Wadh-dhalimina, sedangkan orang-orang zalim, a'adda lahum 'adzaban alima, aku sediakan bagi mereka azab yang pedih. Inna hadhihi surata bima fiha min tarhibi wa tarhib, sesungguhnya surat ini, surat Al-Insan, dan apa yang terkandung di dalamnya berupa janji-janji dan ancaman. Tarhib wa tarhib, anjuran.
dan larangan, wa wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman, aiddatul lil alamin, adalah nasihat untuk semesta alam. Faman aradal khaira li nafsih, barang siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, wattakhid bil imani wat taqwa tariqan yusiluhu ila maghfiratillahi wa ridwanih, maka jadikanlah iman dan takwa sebagai jalan yang mengantarkan kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Siapa yang pengen dirinya beruntung dunia, beruntung akhirat, jadikanlah iman dan takwa kepada Allah sebagai jalan menuju ampunan dan keridhaannya. Apa jalannya? Iman dan takwa. Ibaratnya rel kereta, iman takwa, iman takwa. Ujungnya ridha Allah dan surga. Kalau kita ikuti rel ini, iman dan takwa, akan sampai kepada keridhaan Allah dan surga. Tapi kalau kita menyimpang dari rel ini, maka kita akan celaka, terjerumus ke dalam neraka. Wa ma turidun amran minal umuri illa bitaqdirillahi wa masyiatih. Tidaklah kalian menginginkan satu urusan dari urusan-urusan yang ada kecuali dengan takdir Allah dan kehendaknya. Semoga Allah takdirkan kita dalam kebaikan. Semoga Allah takdirkan kita bahagia dunia dan akhirat. Innallaha kana aliman bi akhwali khalqihi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui kondisi makhluknya. Hakiman fi tadbirihi wa san'i. Allah bijaksana dalam pengaturan dan penciptaannya. Sudahlah. Apapun yang ada pada kita itu yang terbaik yang Allah kehendaki. Karena Allah bijaksana dalam pengaturan dan penciptaannya. Yudkhilu man yasha'u min ibadihi fi rahmatihi wa ridwanihi. Allah masukkan kepada siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat dan keridhaannya. Humul mu'minun, mereka adalah orang-orang mukmin. Allah berikan manusia ke dalam rahmatnya, keridhaannya, mereka adalah orang mukmin. Wa'adda lidh-dhalimin al-mutajawizin hududallahi 'adzaban mawji'a. Dan kami sediakan bagi orang-orang yang zalim, yang melampaui batas-batas Allah, azab yang mengerikan. Sesungguhnya yang membuat seorang menempuh jalan yang lurus itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Maka jika seorang telah berada di jalan tersebut, kita sudah menjadi muslim, hendaknya dia tidak ujub, tidak minta kepada Allah Azza wa Jalla agar terus ditunjukkan kepada jalan yang lurus, karena hendaknya dia tidak ujub dan terus minta kepada Allah Azza wa Jalla agar terus ditunjukkan kepada jalan yang lurus, karena kita tidak mungkin tercapai segala keinginan kita jika Allah Azza wa Jalla memiliki kehendak lain. Kita sudah diberi oleh Allah nikmat berada di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam. Kalau kita sudah Islam, berarti kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Tetapi pertanyaannya, kenapa 17 kali sekurang-kurangnya kita minta ditunjuki ke jalan yang lurus?
ihdinas siratal mustaqim. Tiap kali ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lah emang kita berada di jalan-jalan yang sesat? Kita tidak berada di atas jalan yang sesat. Lalu kenapa kita minta ditunjuki ke jalan yang lurus? Karena kita tidak boleh ujub, tidak boleh kagum kepada diri sendiri. Kita harus terus minta kepada Allah agar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus. Karena kita tidak mungkin tercapai segala keinginan kita jika Allah Azza wa Jalla memiliki kehendak yang lain. Sehingga sukses itu kalau sudah masuk surga terbebas dari neraka. Adapun namanya masih hidup di dunia ini, masih ada kemungkinan, Kita nggak tahu akhir hidup kita. Apakah su'ul khatimah, naudzubillah, atau husnul khatimah. Semoga kita husnul khatimah. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar seorang memiliki keinginan untuk berada di jalan yang lurus. Akan tetapi jika seorang telah menempuh jalan yang lurus, maka segeralah minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa dikokohkan di jalan tersebut. Ada enggak orang hafal Quran kemudian murtad? Ada. Enggak ada jaminan. Enggak bakalan gua udah hafal Quran. Apalagi sekedar bangga. Masa mungkin gua murtad, kakek gua haji tahu. Baru kakeknya haji. Tidak ada jaminan. Karena rintangan yang dapat memalingkan dari jalan tersebut sangat banyak. Rintangannya duit. Orang bisa rusak akidahnya gara-gara duit. Kalau kita tetap berada di jalan tersebut, maka pasti itu akan mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya Allah Azza wa Jalla Maha tahu mana hambanya yang berhak masuk surga dan mana yang menempuh jalan menuju surga, dan mana yang ikhlas dan mana yang ria, mana yang sombong, mana yang munafik. Allah Azza wa Jalla Maha tahu segalanya. Ibnul Jauzi mengisahkan, Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Ibnul Jauzi, muadzin yang biasa naik menara untuk adzan, tiap hari adzan. Satu kali dia naik menara, dia nengok ke rumah samping masjid, rumah orang Nasrani. Dilihatnya gadis cantik. Akhirnya dia turun menemui gadis cantik itu, lalu merayunya, diajak nikah. Tentu bukan sekali, udah sering kalau ngajak nikah. Kata si wanita Nasrani, gak mungkin ayahku merestuiku untuk menikah denganmu. Aku Nasrani, kamu Muslim. Akhirnya si muadzin ini bilang, kalau begitu aku masuk agamamu. Itu pengaruh apa? Cinta. Fitnah perempuan. Akhirnya dia diam-diam masuk Nasrani demi bisa nikah dengan wanita itu. Kemudian pada saat waktunya azan, ya tetap pura-pura jadi muadzin. Dia naik menara, pleset dia, jatuh mati. Belum dia bercampur dengan istrinya, dia sudah mati dalam keadaan kafir. Itulah fitnah. Itulah fitnah, godaan
Maka kita harus terus, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Di sela-sela perang Khaybar ada peristiwa kambing beracun. Ada peristiwa kambing beracun. Bagaimana kisahnya? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenang berada di Khaybar pasca penaklukannya, sudah kalah Yahudi. Datanglah kepada beliau Zainab bintil Harith. Zainab bintil Harith istri Salam bin Mishkam. Zainab bintil Harith istrinya Salam bin Mishkam menghadiahkan kambing panggang. Oh, zaman sekarang kambing guling, tapi bukan guling sama. Jadi masakan kambing guling, kambing panggang. Ia sebelumnya bertanya, bagaimanakah yang paling disukai? Bagian manakah yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kambing segelondongan itu dipanggang, Masya Allah. Zaman dulu berarti udah canggih juga orang Yahudi. Biasanya Nabi makan itu daging bagian mana? Lalu diberitahukan kepadanya bahwa kesukaan beliau adalah kaki depannya. Bagian kambing kaki depannya. Dia pun memperbanyak racun pada kaki depan kambing panggang itu. Jadi disuntik racun dagingnya. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan orang yang jahat. Lalu meracuni semua bagian kambing. Semua bagian kambing diracuni. Dibawalah kambing itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ketika diletakkan di hadapannya, beliau pun mengambil kaki depannya dan langsung mengunyahnya. Ini menunjukkan, pertama, makanan ahlul kitab Yahudi Nasrani sembelihannya halal. Jadi sembelihan ahlul kitab Yahudi Nasrani hukumnya halal, boleh dimakan.
Yang kedua, menunjukkan boleh terima hadiah dari orang kafir, orang Nasrani. Terima. Nabi mau menerima. Yang ketiga, benar apa yang Allah firmankan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu ikut agama mereka. Oh, tetapi tetangga saya Nasrani baik. Waspadalah, Al-Quran gak mungkin bohong. Tetangga saya Nasrani tapi baik. Allah kasih tahu, nggak akan ridho Nasrani Yahudi, pasti nggak baik. Mau percaya dengan tetangga apa percaya Al-Quran? Al-Quran. Walan tardo ankal Yahud walan Nasara. Orang Nasrani nggak akan baik. Lihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik, ngasih kambing. Tapi sudah disuntik racun. Beliau mengambil kaki depannya dan langsung mengunyahnya, namun tidak bisa menelannya dan kemudian memuntahkannya, lalu bersabda, sungguh tulang ini memberitahuku bahwa dia telah diberi racun. Kambingnya ngomong, itu ngasih tahu bahwa dia ada racunnya. Kemudian beliau memanggil perempuan itu. Ia pun mengaku, kamu ngasih racun? Ngaku. Lalu beliau bertanya, apa yang membuatmu melakukan hal ini? Jadi apa motivasinya? Dia menjawab, aku berpendapat bahwa jika dia seorang raja, maka aku terbebas darinya. Kalau Muhammad itu raja, kasih racun mati, berarti aman saya. Dan jika dia seorang nabi, maka tentu dia akan diberitahu. Jadi perempuan ini ngetes, Muhammad ini raja apa nabi. Udah kasih racun aja. Kalau mati berarti dia raja, aman kita dari kejahatannya. Tapi kalau dia nabi nggak bakal mati, pasti akan dikasih tahu kalau ada racunnya. Dan ternyata dikasih tahu. Berarti raja apa nabi? Beliau seorang nabi. Ia menjawab, aku berpendapat bahwa jika dia seorang raja maka aku terbebas darinya, jika dia seorang nabi maka tentu dia diberitahu. Kemudian Rasulullah SAW pun mengampuninya, dimaafkan. Tapi ada riwayat bahwa wanita ini dibunuh karena sahabat yang ikut makan kambing mati, maka dikisos. Karena dia mati dikisos. Wallahu a'lam, tapi riwayat yang diturunkan di sini karena itu Nabi memaafkannya. Allah. Bersama beliau ketika itu adalah Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur. Ia mengambil sepotong daging dan langsung menelannya dan dia pun meninggal dunia karenanya. Itu mungkin awalnya diampuni. Begitu sahabat Nabi sakit habis makan racun kemudian meninggal, harus dikisos. Ada perbedaan riwayat mengenai diampuni dan dihukum mati perempuan itu. Dan pendapat yang kuat mengatakan bahwa awalnya beliau mengampuninya, tetapi ketika Bishr meninggal, beliau pun menghukum mati perempuan itu dengan dikisos. Kalau enggak mati ya diampuni sama Nabi. Tapi ketika ada sahabat yang meninggal, wah,
hukum bunuh harus dibunuh lagi. Orang yang membunuh harus dibunuh lagi. Kebanyakan sih ngasih racunnya. Kalau tes doang harusnya jangan banyak-banyak. Korban dari kedua belah pihak dalam pertempuran Khaybar. Jumlah yang syahid dari pihak muslimin dalam perang Khaybar sebanyak 16 orang dari kaum dan 64 dari kaum Quraisy, 1 dari kabilah Asja, 1 orang lagi dari kabilah Aslam, 1 orang dari penduduk Khaybar, dan sisanya kaum Ansar. Pendapat lain mengatakan bahwa jumlah syuhada dalam perang ini adalah 18. Al-Mansur Furi menyebutkan bahwa jumlahnya adalah 19. Kemudian dia berkata, setelah diteliti, kutemukan 23 nama. 1 nama dalam kitab At-Tabari saja, 1 lagi dalam kitab Al-Waqidi saja, dan gugur karena memakan kambing beracun. Dan yang 1 lagi terdapat perbedaan pendapat apakah gugur di dalam perang Badar atau dalam perang Khaybar. Pendapat yang benar, dia terbunuh di perang Badar. Adapun yang gugur di pihak Yahudi 93 orang. Kaum muslimin 23, musyrikin 93. Selisih 60 orang. 70. Selanjutnya peristiwa Fadak. Tatkala Rasulullah SAW sampai di Khaybar, beliau mengutus Muhayyisah bin Mas'ud kepada kaum Yahudi Fadak untuk mengajak mereka masuk Islam, akan tetapi mereka melambat-lambatkan jawabannya. Tatkala Allah memberi kemenangan dalam penaklukan Khaybar, hal itu menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka pun mengutus kepada Rasulullah SAW untuk berdamai dengan memberikan setengah fadak seperti yang dilakukan penduduk Khaybar. Maka diterimalah permintaan mereka. Akhirnya fadak murni menjadi milik Rasulullah SAW karena kaum muslimin belum menggentarkan mereka dengan pasukan berkuda ataupun pejalan kaki. Jadi 50% penghasilan fadak menjadi milik pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya peristiwa Wadil Qura. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari Khaybar, beliau menuju Wadil Qura. Di dalamnya ada sekelompok orang Yahudi dan sejumlah orang Arab bergabung dengan mereka. Setibanya beliau di kaum muslimin, setibanya beliau dan kaum muslimin di sana, orang-orang Yahudi dalam keadaan siaga langsung menyambut mereka dengan serangan anak panah dan menewaskan Mid'am, seorang budak saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkata, selamat, surgalah baginya. Rasulullah SAW berkata, sekali-kali tidak. Mid'am terbunuh, orang bilang surga nih, enak nih mati di jalan Allah, sahabat surga. Kata Nabi, kalla, sekali-kali tidak. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya mantel yang ia ambil pada perang Khaybar termasuk barang rampasan yang belum dibagikan. Sungguh api akan menyala padanya. Jadi Mid'am ini ghulul. Ghulul itu korupsi. Mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Dia ngambil mantel orang Yahudi. Walaupun cuma seharga 2 dirham, tapi itu barang haram,
gak bisa masuk surga walaupun mati di medan perang. Mati di medan perang, ngambil bukan hartanya, neraka. Maka waspadalah dari mengambil apa yang bukan milik kita. Waspadalah dari mengambil barang yang bukan milik kita. Ketika para sahabat mendengar itu, datanglah seorang lelaki dengan membawa kepada Rasulullah SAW satu tali terompah atau dua. Tali terompah mungkin harga 10.000 perak. Tali sendal kalau terompah putus diganti, dibalikin langsung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seutas tali terompah dari api atau 2 utas tali dari api. Nih dia nih, umpetin tali ini, seutas tali dari api neraka. La ilaha illallah. Jangan coba-coba mengambil barang milik orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisir para sahabat untuk berperang dan mengatur barisan mereka. Beliau menyerahkan bendera perang kepada Sa'ad bin Ubadah, satu panji kepada Al-Hubab bin Al-Mundir, satu lagi kepada Sahal bin Hunayf, dan satu lagi kepada Ubadah bin Bishr. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka masuk Islam, akan tapi mereka menolak. Salah seorang dari mereka maju menantang perang tanding 1 lawan 1. Maka majulah Az-Zubair bin Al-Awwam menghadapinya hingga berhasil membunuhnya. Lalu maju lagi yang lain, Zubair pun dapat membunuhnya. Kemudian maju lagi yang lain ketiga kalinya, maka Ali bin Abi Thalib maju menghadapinya hingga dapat membunuhnya. Hingga jumlah mereka yang terbunuh mencapai 11 orang. Setiap kali mereka terbunuh, setiap kali terbunuh seorang dari mereka, Rasulullah SAW mengajak kaum yang ada untuk memeluk Islam. Ayo masuk Islam kalian. Maju satu orang, perang tanding, mati. Sudah masuk Islam kalian, keluar lagi satu orang, perang tanding lagi, mati lagi. Sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya waktu sholat pada hari itu tiba, beliau pun melaksanakannya bersama para sahabat. Kemudian beliau kembali ke medan pertempuran, lalu mengajak mereka pada Islam, juga kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka menolak, beliau pun memerangi mereka hingga sore hari dan keesokan harinya. Beliau kembali menyerang mereka sehingga akhirnya matahari belum lagi meninggi, setinggi tumbak mereka telah menyerahkan semua apa yang mereka miliki, dan Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Wadil Qura dengan kekerasan. Allah menjadikan harta mereka sebagai harta rampasan perang untuk kaum muslimin, dan mereka pun mendapatkan perabotan rumah tangga dan berbagai harta benda lainnya yang cukup banyak. Rasulullah SAW bermalam di Wadil Qura selama 4 hari, dan beliau membagi-bagikan harta rampasan tersebut kepada para sahabat. Adapun tanah dan kurma dibiarkan di tangan Yahudi dengan mempekerjakan mereka, seperti yang beliau lakukan terhadap penduduk Khaybar. Ada lagi peristiwa Taimah. Ketika berita menyerahnya penduduk Khaybar, penduduk Fadak, Wadil Qura sampai kepada kaum Yahudi Taimah, mereka tidak menampakkan sedikit pun perlawanan terhadap kaum muslimin. Mereka malah mengutus orang-orangnya kepada Rasulullah SAW untuk menawarkan perdamaian.
Rasulullah SAW menerimanya dan mereka tetap mengelola harta benda mereka. Karena memang tujuan jihad itu bukan membunuh orang, tapi tujuan jihad itu menawarkan agama. Ketika ditawarkan agama, ngelawan, ketika itu baru diperangi. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, nggak apa-apa. Yang penting tidak memerangi kaum muslimin, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sebab Allah firmankan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam sudah jelas, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Sehingga enggak perlu dipaksa orang untuk masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat perdamaian untuk mereka. Ini surat Muhammad untuk Allah. Ini surat Muhammad utusan Allah untuk Bani Adi. Sungguh mereka mendapat jaminan perlindungan dan wajib bagi mereka membayar upeti seperti pajak. Tidak ada permusuhan dan pengusiran sepanjang malam dan siang. Dan surat itu ditulis oleh Khalid bin Sa'id. Itulah peristiwa demi peristiwa setelah perang Khaybar. Selanjutnya kembali ke Madinah. Kemudian kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan di tengah perjalanan para kerabat menghadap ke arah lembah. Lalu mereka bertakbir dengan suara keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesihanilah diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli ataupun yang jauh. Sesungguhnya kalian menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi jangan teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Zikir jangan kenceng-kenceng, kata Nabi, sian. Karena sungguhnya kalian tidak menyeru kepada zat yang jauh, Allah dekat. Karena sungguhnya kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli, Allah maha mendengar. Ini doa nggak usah keras-keras. Dalam perjalanan pulang tersebut beliau menelusuri jalan sepanjang malam dan tidur menjelang pagi di perjalanan. Beliau berkata kepada Bilal, berjagalah malam ini. Namun Bilal tertidur, sedang ia bersandar pada hewan tunggangannya. Tidak ada seorang pun pada saat itu yang bangun hingga sinar matahari menyengat kulit mereka. Dan orang pertama yang terbangun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluar dari lembah itu untuk bersuci, lalu maju dan sholat mengimami para sahabat. Jadi peristiwanya pulang perang, capek, lelah, jalan kalau malam, pas istirahat mau dekat lagi subuh. Kata Nabi, kita sholat subuh dulu, nanti baru tidur. Tunggu dulu sebentar. Kata Bilal, gak usah ya Rasulullah, tidur aja dulu, nanti aku yang akan bangunkan. Nabi percaya aja sama Bilal, karena Bilal biasa tukang adzan, bangunnya pagi. Ontanya Bilal suruh ngederung, Bilal duduk senderan sama onta, ngadep ke timur, biar nanti kalau matahari terbit kelihatan. Enggak taunya tidur pules Bilal, semuanya tidur sampai matahari terbit, matahari tinggi.
Gak ada yang bangun. Panas kulit Rasulullah SAW kena sinar matahari, baru Nabi terbangun. Yang pertama kali bangun Rasulullah SAW. Lalu Nabi memanggil Bilal, "Wahai Bilal, mana janjimu?" Bilal baru kaget. "Mana janjimu?" kata Nabi. "Ya Rasulullah, yang membuatku kesiangan, dia juga yang membuatmu kesiangan." Siapa yang membuat kesiangan? Allah. Kata Nabi, kita pindah dari lembah ini karena di lembah ini ada setan. Di lembah ini ada setan. Ada pendapat lain mengatakan bahwa kisah ini terjadi pada perjalanan yang lain. Setelah memperhatikan rincian perang Khaybar, diperkirakan kepulangan Rasulullah SAW adalah pada akhir Safar atau pada Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriyah. Maka biasakan jangan kesiangan kalau sholat subuh. Siapa yang azan subuh tidak kedengaran, bala udunaihi syaitan, setan kencing di telinganya. Jadi kalau subuh-subuh kok nggak dengar azan, berarti telinganya dikencingin setan. Kalau jam 9 baru bangun, berarti diapain? Bukan cuma dikencingin ini. Terakhir pasukan Abban bin Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui daripada semua panglima militer bahwa mengosongkan kota Madinah setelah berbulan-bulan haram berlalu tentu bukanlah tindakan yang bijak. Karena orang-orang Arab Badui berkeliaran di sekitarnya mencari kelengahan kaum muslimin untuk merampas dan merampok. Oleh karena itu, ketika beliau sedang menuju Khaybar, beliau mengutus pasukan batalion di bawah pimpinan Abu Sa'id ke Najd untuk menakut-nakuti orang-orang Arab Badui. Aban bin Sa'id pulang setelah melaksanakan kewajibannya dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar setelah beliau menaklukkannya. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa pasukan ini diutus pada bulan Safar tahun ke-7 Hijriyah. Ihwal pasukan ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Ibnu Hajar berkata, saya tidak mengetahui tentang pasukan ini. Wallahu a'lam. Itulah perang Khaybar yang panjang, dan selanjutnya insyaallah peperangan lain di tahun ke-7 Hijriyah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan dibuka kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal abid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bab menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya.
Di antara menyelewengkannya adalah memberi nama berhala dengan nama Allah. Itu namanya menyelewengkan. Seperti berhala Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Seperti berhala Manat diambil dari nama Allah Al-Mannan. Seperti berhala Lata diambil dari kata Al-Ilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Bersama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Diulang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Apabila kita mau berdoa, kita sebut-sebut nama Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru berdoa. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah penjelasan tentang agungnya kemuliaan Allah dan luasnya sifat-sifatnya, bahwa Dia Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, yakni Dia mempunyai semua nama yang baik. Pedomannya adalah bahwa Dia adalah semua nama yang menunjukkan sifat kesempurnaan yang agung. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang memiliki kesempurnaan yang agung. Dengan itu dia menjadi Asmaul Husna. Karena jika seandainya ia tidak menunjukkan sifat, hanya sekedar nama saja, maka dia bukan husna. Begitu pula jika seandainya dia menunjukkan sifat yang bukan sifat sempurna, maka sifat kekurangan atau sifat yang mungkin menunjukkan kekurangan dan kesempurnaannya, maka itu bukan husna. Semua nama-nama Allah menunjukkan semua sifat yang mana ia diambil darinya, yang meliputi seluruh maknanya, seperti Al-Alim.
yang menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu yang umum, lagi menyeluruh serta meliputi segala sesuatu. Maka tidak ada sekecil apapun di bumi dan di langit yang luput dari ilmu Allah. Kalau disebut Allah Al-Alim, Maha mengetahui, maka Allah tahu sekecil apapun. Tadi ngumpetin mantel harga 2 dirham, Allah tahu, nabinya diberitahu. Kita berbuat dosa sendirian, Allah tahu. Itulah Asmaul Husna. Misalnya Ar-Rahim, yang menunjukkan bahwa dia mempunyai rahmat yang agung dan mencakup segala sesuatu. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah menyayangi makhluknya. Al-Qadir, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa yang sempurna. Tak sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Dan nama-nama Allah lainnya yang termasuk kesempurnaan husnanya adalah bahwa dia tidak dipanggil kecuali dengannya. Oleh karena itu dia berfirman, fad'uhu biha. Maka panggillah, yakni berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Ini mencakup doa ibadah dan doa mas'alah. Doa ibadah seperti orang yang salat. Orang yang salat dia sedang berdoa agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Doa ibadah seperti orang berzikir. Orang yang berzikir dia adalah meminta kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Itu doa ibadah. Orang ngaji duduk seperti ini adalah doa. Karena kita ngaji mengharap surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan doa masalah, doa permintaan seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa masalah, doa permohonan. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Doa apa itu? Mas'alah, permohonan. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, berkahilah untukku apa saja yang kau berikan kepadaku, panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu, baguskanlah amalku, ampunilah dosa-dosa. Doa masalah. Dia dipanggil dalam setiap keinginan yang sesuai dengan keinginan tersebut. Pemohon misalnya mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbi firli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi disebut nama Allah sesuai dengan permohonan. Terimalah taubatku, wahai yang Maha Penerima taubat. Berikanlah rizki kepadaku, wahai Zat yang memberi rizki. Ya Razzaq urzuqni, wahai Zat pemberi rizki, berilah aku rizki. Berlemah lembutlah kepadaku, wahai Zat yang maha lembut, yang maha lemah lembut.
Firman Allah, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yakni sebagaimana sebagai hukuman dan adab atas penyimpangannya pada nama-nama Allah. Hakikat penyimpangan yaitu membelokkannya dari apa yang ia jadikan untuknya. Dijadikan untuk A, dibelokkan kepada B. Itu namanya menyimpang. Bisa jadi ia digunakan sebagai nama untuk yang tidak berhak, seperti orang-orang musyrik yang memberi nama Tuhan-Tuhan mereka dengan nama-namanya. Bisa jadi dengan meniadakan maknanya dan menyelewengkannya, serta menafsirkannya dengan makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti wajah Allah. Oh, bukan wajah Allah, tetapi artinya adalah rahmat Allah. Itu namanya orang yang menyelewengkan nama-nama Allah. Yadullah, tangan Allah. Oh, bukan tangan. Yadun artinya kekuasaan. Itu menyelewengkan nama-nama Allah. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika malam sisa sepertiga malam terakhir. Oh, yang turun bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmatnya. Itu namanya yulhiduna fi asma'i, menyelewengkan dari nama-namanya. Nabi bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsiran firman Allah, yulhiduna fi asma'ih, menyelewengkan dari asma'nya, yaitu berbuat syirik dalam asma'nya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas tafsirannya, yaitu mereka orang-orang musyrik mengambil dari asma'nya untuk nama-nama berhala mereka. Seperti memberi nama Al-Lat berasal dari Al-Ilah, Al-Uzza berasal dari Al-Aziz, dan diriwayatkan dari Al-A'mashi bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut ia mengatakan mereka memasukkan ke dalam asma'nya apa yang bukan darinya. Jadi syirik hukumnya menyelewengkan nama-nama Allah. Bab selanjutnya, larangan mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan buat Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna dahulu idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah, apabila kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala fulani wa fulan. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, assalamu ala Allah wa min ibadi, assalamu ala fulan wa fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah. Lalu Nabi sallallahu menegurnya, jangan kau ucapkan assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah.
Fa innallaha huwas salam, karena sungguhnya Allah adalah as-salam, pemberi keselamatan. Masa Allah didoain biar selamat? Semoga Allah selamat. Gak boleh. Justru kita minta keselamatan dari Allah, karena Allah as-salam, sang pemberi keselamatan. Maka boleh kasih nama anak Abdus Salam. Itu hamba Allah yang memberikan keselamatan. Bab doa dengan ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada seorang di antara kamu yang berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Atau berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadaku jika Engkau menghendaki. Seakan-akan Allah terpaksa. Kalau mau ya ampuni, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini kurang ajar kepada Allah. Seakan-akan Allah keberatan untuk mengabulkan doa kita. Tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya. Ya Allah, saya minta duit 100 juta tiap hari yang berkah ya Allah. Amin. Itu kalau doa yang serius. Ya Allah, 100 juta tiap hari yang berkah. Enak apa enak? Tiap hari 100 juta berkah lagi. Sebulan 3 miliar. Pikirannya mobilan. Tapi jangan kita, ya Allah 100 hari, 100 juta tiap hari ya Allah yang berkah. Kalau dikasih syukur enggak ya enggak apa-apa. Sudah enggak dikasih. Karena doanya enggak serius. Doa itu harus serius. Mungkin enggak dikasih 100 juta tiap hari berkah? Mungkin. Alokasi tiap hari 100 juta. Enak kalau dapat begitu. Bisa masak daging tiap hari. Siapa saja mampir silakan makan. Tukang masaknya ada, terus disiapin. Akhirnya jadi kampung pengangguran. Makan tinggal datang. Karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya. Jangan doanya tanggung-tanggung. Enggak ada yang bisa memaksa Allah. Enggak ada yang bisa memaksa Allah. Kalau Allah kehendaki, semuanya bisa. Yang enggak bisa, doa, ya Allah, aku mau hidup terus enggak mati-mati. Bisa apa enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah waktunya mati harus mati. Doa, ya Allah, aku pengen jadi nabi ya Allah. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Doa pengen jadi nabi. Nabi palsu. Tapi boleh doa minta jadi wali. Boleh. Aku pengen jadi wali ya Allah, walimu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam riwayat Muslim disebutkan liyu'zimir rahbah, hendaknya dia membesarkan harapan. Jadi kalau doa itu dikuatkan rasa harapnya. Fa inna Allah la yata'adzamuhu syai'un a'ta. Karena sungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan.
Allah mau ngasih apa saja ringan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, enggak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Enggak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Tidak berguna kekayaan dari mulah kekayaan. Jadi kalau Allah mau memberi, enggak ada yang bisa menghalangi. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.